sebetulnya tuh mau ketawa karena ini berhubung jam 11 malam makanya pelan-pelan ya. Tentang penyebar foto editan ya waktu Pak Anies menunaikan ibadah haji ya. Saya tidak mempermasalahkan ibadah hajinya ya. Beritanya itu loh, pendukungnya itu ya Allah. Nah, di situ kan ada foto Pak Jokowi waktu menunaikan ibadah haji diedit jadi kepala Pak Anies ya. Nah, yang edit karena belum jempol masih ada yang ketinggalan ya. Masih ada Mas Gibran sama guru ngajinya Pak Jokowi ya. Saya numpang tanya sama Mas Gibran, kok sudah umroh sama Pak Anies, apa sudah diangkat menjadi anak angkat Pak Anies? Maaf Mas Gibran, maaf, sedikit bercanda biar kendo itu sarap-sarap ya. Dan penyebar foto editan ini ya sudah menghapus. Tahu nggak? Rektor ya. Tentulah pendidikannya tuh nggak kaleng-kaleng ya, tetap tinggi ya. Masa katanya sih dapat kiriman video ya, langsung di-upload. Aduh, rektor loh. Rektor loh. Kalah sama dengan alumni RSC. Ya. Saya enggak enggak merendahkan diri saya karena faktanya saya sudah masuk ke RSC ya. Senggol dong. Rektor loh. Bisa sampai gegabah itu ya. Menurut saya sih bukan gegabah, cuman ya terlalu fanatik, jadi nggak mikir panjang kali lebar, langsung upload aja. Akhirnya gimana? Nanti pengikutnya yang di bawah-bawah itu masih apa? Juga percaya. Aduh. Ada statement Pak Erick Thohir ya, Ketua PSSI Indonesia, yang ingin melaksanakan kejuaraan bertaraf internasional dilakukan di Gedung JIS ya. Beliau kan bilang ya nanti dilihat dulu. Yang kendala pertama kan soal parkir ya. Terus pintu harusnya ada 4 baru terbuka 1. Dan beliau juga bilang saya juga nggak mau penonton pulang dengan tidak selamat ya. Terus ada lagi rumputnya baru kejuaraan kemarin nasional aja rumputnya dijahit, nggak tahu nanti ini dijahit lagi apa bukan ya. Ya setidaknya Bapak sudah memberi angin segar untuk pendukung tetangga sebelah ya, biar ada bahan gorengan gitu loh Pak ya. Nanti kalau misalnya jadi dilaksanakan di Gedung JIS, pasti pendukungnya bilang seperti ini, dulu dihina-hina kualitas tidak bertaraf internasional, sekarang dipakai juga. Pasti nanti ada statement seperti itu dari tetangga sebelah ya. Ya, meski setelah nanti disurvei ternyata tidak sesuai dengan bertaraf internasional, nanti juga digoreng lagi. Ini diskriminasi karena gedung ini yang buat Pak A gitu ya. Yang menentukan standar internasional itu bukan Bapak Erick Thohir kan, standar FIFA-nya sendiri ya. Pasti ada isu-isu seperti itu ya. Kalau dipakai isunya ya seperti tadi, kalau nggak dipakai isunya juga seperti tadi. Wis toh, saya pastikan itu ya. 80% ya. Tepat. Coba beri penjelasan ya kepada ya yang lihat videonya Mbak Dewi Persik tentang masalah Mbak Dewi Persik dengan RT setempat sama sapi kurbannya ya. Ya menurut kata-kata Mbak Dewi Persik benar, salah paham. Intinya di sini ada kesalahpahaman ya di sini. Ini bukan berarti saya menggambarkan Mbak Dewi Persik
seperti botol ya, ini hanya rekayasa. ini Mbak Dewi sama sapinya ya, ini beli, dan ini rumah Mbak Dewi. Ini rumah Mbak Dewi dulu, ini musola setempat ya. Kemungkinan yang ada batas ini beda RT, karena mungkin rumah Mbak Dewi nggak ada ya, di pinggir jalan besar, tidak ada tanah kosong. Nah, kebetulan di dekat rumah Mbak Dewi ada musola, otomatis kan juga pasti ada lahan kosong, pasti juga ada hewan-hewan kurban yang lainnya. Ini Mbak Dewi sama sapinya. Nah, ini Pak RT. Pak RT sini ya. Ini Mbak Dewi ke sini sama sapinya. Mbak Dewi bilang, "Pak, titip sapi saya ya." Nah, di sini kesalahpahaman sudah mulai muncul. Karena apa? Mbak Dewi bilang titip ya, otomatis pola pikir Mbak Dewi cuma titip ya, enggak, sapinya itu enggak dikorbankan di daerah sini ya. Nah, Bapak RT-nya ini menanggapinya, karena Mbak Dewi bilang titip, pola pikir Pak RT-nya, oh berarti korban di sini ya, karena sudah membawa sapi ini ke musola ini ya. Nah, pola pikir Pak RT seperti itu. Oh iya, tapi pola pikirnya, oh Mbak Dewi korban di sini, padahal Mbak Dewi cuma bilang titip ya. Ya di sini kesalahpahaman mulai muncul karena Mbak Dewi tidak memperjelas lagi. Pak, saya titip sapi di sini dulu, entar saya korbannya mungkin di sini ya, di daerahnya Mbak Dewi. Nah, karena terkadang pola pikir orang lain tidak sepaham dengan kita ya, makanya sang RT ini bilang. Nah, karena RT ini nggak diberi penjelasan sama Mbak Dewi seperti itu ya, mengertinya kata titip ini saja berarti intinya Mbak Dewi itu korban di sini ya. Itu ya, kesalahpahaman mulai itu di sini. Mbak Dewi bilang titip, nggak dikasih penjelasan lagi, nanti H-min berapa saya ambil lagi Pak, karena saya korbannya di tempat saya tinggal ya. Mungkin kesalahpahaman udah timbul di sini. Nah, sapi udah diambil ya ke daerah sini. Ini RT datang, katanya sih asisten sama security-nya yang bilang, terus disampaikan ke Mbak Dewinya. Nah, si RT ini bilang marah-marah, saya nggak butuh daging Anda, ya, maksudnya ke sapi korban Mbak Dewi ini. Nah, otomatis Mbak Dewi marahnya ya ini tadi kesalahpahaman ada di mula tadi ya, bilang saya nggak maksudnya Mbak Dewi ya mungkin agak emosi ya, karena perkataan sang RT ini bilang nggak butuh daging, padahal inti dari Mbak Dewi mau korban nanti ya, warga-warga yang kurang mampu tolong dimintai datanya, minta data Mbak Dewi ke warga ini, tapi RT ini sudah kepalang mosi-mosi ya, emosi ya, jadinya timbullah kata-kata seperti ini ya. Ya terkadang ginilah, orang itu kita ngomong seperti ini, tapi belum tentu orang yang diajak ngomong sejalan dengan kita. Makanya kita terkadang tuh ngerti dulu karakter orang yang dijak ngomong seperti apa, orang ini butuh penjelasan atau tidak, atau hanya dengan kata ini saja sudah paham ya. Ya intinya itu seperti itulah ya. Semoga apapun permasalahannya bisa cepat diselesaikan ya. Enggak baiklah hanya karena kesalahpahaman ya, orang banyak yang ya jadi ikut rugi. Tolong ya bisa diselesaikan dengan baik-baik ya. Oke, semua demi warga, karena hari ini hari bahagia ya, hari kurban. Semua orang bisa menikmati daging kurban bagi yang suka ya.
terus. Statement Bahar Smith ya yang menceritakan Habib Ahmad Assegaf katanya selama 33 tahun tidak tidur ya. Dan kata Bahar Smith nih, Habib Ahmad Assegaf kalau cuma rebahan miring ke kanan melihat surga, miring ke kiri melihat neraka, kalau menengadah ke atas melihat singgasana Allah atau Tuhan. Jujur ya. Saya pribadi ya ex RS ya RSJ, saya sebut saja sekalian ya, tidak pernah menggelayur kata-kata seperti ini ya, tidak pernah mendobel separah ini ya. Dulu teman-teman saya ya yang kategori parah pun cuman hanya teriak-teriak, nggak pernah sendobel segininya ya. Sampai segitunya Bahar Smith menceritakan ada seorang Habib sampai bisa melihat surga, neraka, singgasana Allah. Aduh, ini udah kategori bukan orang tidak waras ya. Kalau ada yang lebih atas lagi sebutannya apa ya? Saya tak berpikir. Nah, telur koplak, ibaratnya telur koplak ya. Telur koplak itu bentuknya itu dari luar tuh telur ya, tapi dalamnya itu ya kalau segini kan kocak, daunnya gak enak ya, ibaratnya telur kocak gitu ya. Mau dijadikan apa anak ayam nggak bisa, mau dibiarkan kok nanti kalau pecah ki bikin bau ya. Setari aja telur koplak itu seperti apa ya. Aduh ya, gini ya, boleh kita mengunjungi pengajian ya, mendengar tausiah ya, yang sekiranya masuk di akal sehat, akal waras ya kita pakai. Kalau tidak ya jangan cuman mungkin gini-gini doang ya, antara percaya dan tidak percaya, yang penting gini-gini ya, karena lagi di acara pengajian tersebut mungkin ya gini-gini ya, entah paham entah tidak, entah percaya entah tidak, yang penting gini-gini ya. Ada penjelasannya kalau orang yang tidak bisa tidur 3 hari saja sudah konsentrasi hilang, apalagi yang sudah tidak bisa tidur 7 hari itu ya udah lemas. Ini sampai 33 tahun nih Oh gini, kita berpikir positif ya. Ya tidur seperti biasa, cuman matanya dikasih itu loh, tutup mata yang mata sedang melotot gitu ya gitu wae. Wis gak usah pusing-pusing. Pak Jokowi mau ke Aceh ya. Ya, di Aceh masyarakatnya ada yang mengadu karena masyarakat di Aceh tidak diperlakukan sesuai perjanjian itu antara GAM bersama era Mbah Harto ya, karena tidak dilakukan sesuai perjanjian tersebut ya. Di situ juga ada usaha menghilangkan jejak sejarah rumah apa itu, rumah Gudong atau apa itu ya namanya, saya lupa. Itu rumah tempat penyiksaan masyarakat Aceh ketika bersalah, dihukumnya melebihi binatang penyiksaannya ya. Ya banyak korban di situ ya, ada mungkin ya beberapa masyarakat Aceh untuk ya nggak mungkin untuk merenov rumah tersebut ya, intinya ya dibuatkan monumen atau mungkin duplikat
rumah tempat penyiksaan tersebut ya. Mungkin ini usaha-usaha masyarakat Aceh atau permintaan masyarakat Aceh ketika Pak Jokowi datang ke Aceh ya. Ada usaha untuk menghilangkan jejak sejarah di situ. Makam Cut Mutia pun katanya ya tidak sebagus Cut Nyadin ya. Katanya sih kalau mau masuk ke sana tuh harus menunduk ya untuk bisa ke makam Cut Mutia, tidak sebagus makam Cut Nyadin ya, karena Cut Nyadin kan dibawa ke luar kota ya. Kalau Cut Mutia itu kan dimakamkannya di daerah Aceh ya, tragis lah. Karena apa? Jejak-jejak sejarah mau dihilangkan ya. Intinya gini, kesalahan-kesalahan pemerintah sebelumnya siapa yang menanggung? Pemerintahan sekarang di era siapa? Era Pak Jokowi ya. Itu enggak segampang yang kalian pikir ya. Contoh saya ya, masa lalu bapak saya begitu ya gitu dah. Saya yang menerima, saya pun menjalaninya tidak segampang atau yang saat kalian lihat ini, oh bahagia, oh banyak senyum. Dulu itu saya ya ibarat kapal di tengah laut tanpa nakoda ya. Begitu juga pemerintahan sekarang yang harus membereskan ya. Padahal masalah dibuat di era presiden yang dulu. Gini aja kok Sodron gak bisa mikir. Saya tuh heran di situ. Ya bukan saya heran, saya memaklumi mas. Mungkin pola pikirnya ya belum sedalam hati yang lagi jernih, bersih, atau sejernih pikiran atau seluas wawasan pemikiran Sodron. Ya saya masih memaklumi hal-hal yang seperti ini ya. Yang penting Pak Jokowi selalu berusaha memberi terbaik untuk rakyatnya. Meski ada di mata kalian ataupun saya masih ada kekurangan, beliau itu berusaha memberi apa yang diminta rakyatnya. Pendukung sebelah selalu membanggakan ya. Pak Anies bahasa Inggrisnya bagus. Nanti kalau jadi presiden diplomasinya pasti bagus. Halo, karena ini berhubung yang membuat Viti orang sudah umur ya, saya kasih paham dengan cara halus ya. Bahasa Inggris bagus belum tentu diplomasi bagus ya. Bahasa Inggris bagus yang ada di otak, kalau tidak ada ide atau apa yang akan disampaikan ya, yang diomongkan apa ya. Maaf ya. Kalau membanggakan bahasa Inggrisnya bagus, lancar, ada. Maaf nih sekali lagi ya, daerah Bali itu banyak ya masyarakat biasa jadi bisa bahasa Inggris. Tour guide juga pinter bahasa Inggrisnya ya. Maaf lagi gigolo juga pinter bahasa Inggrisnya ya. Kalau hanya bahasa Inggrisnya pinter belum bisa menjadi tolak ukur untuk bisa menjadi presiden ya. Kalau hanya bahasa Inggris ya, sekarang zaman sudah canggih ya, kita pun pakai bahasa Indonesia, kita di forum internasional ada translate ya, gitu aja kok dibikin repot ya. Sekali lagi, bahasa Inggris bagus belum tentu bisa menjalin diplomasi bagus.
Karena apa? Apa yang akan diomongkan ya? Kalau nggak ada idenya atau yang diomongkan itu tidak ada apa ya? Ya gitu wae malah. Intinya bahasa Inggris bagus belum tentu ya, bisa diplomasi bagus ya. Ada kabar terbaru. Piala Dunia U17 mau diadakan di Indonesia ya. Tepatnya bulan November ya. Tenang, ini pasti dijamin ya 99% ya. Karena kesempurnaan milik Tuhan ya, saya bilang 99 terlaksana ya, karena tidak ada negara Israel, oke. Dan kabar gak enaknya, ternyata ya, Stadion JIS kan mau dipakai ya, FIFA sudah survei ke sana, ternyata tidak masuk kategori stadion bertaraf internasional. Yang ngomong tuh FIFA loh, FIFA bukan para pejabat Indonesia loh, FIFA sekali lagi ya, FIFA FIFA ya, itu ya FIFA yang ngomong ya. Sodrun jangan panas ya. Nah, beritanya lagi, Pak Jokowi yang memerintahkan langsung untuk membenahi Stadion JIS, wajar lah ya, karena Pak Jokowi kan sebagai bapak karo ada anaknya yang kata bahasa Jawa tuh ngeceh duit ya, gawe karya-karyanan yo, nek masih berguna ki yo diapiki ya. Ya, tanggung jawab Pak Jokowi ya, meski para pendukung ya yang suka main-main uang negara ya. Wah, Stadion JIS bertaraf internasional ya. Ternyata orang luar saja yang menilai tidak layak ya. Bikinnya aja grusa-grusu lek ndang cepet dadi ndang diresmikan biar ini loh hasil karya saya. Biar para pendukungnya itu ya seneng ya. Padahal hasil akhirnya ya terkadang merencanakan sesuatu kalau dieksekusi secara grusa-grusu, tidak pas, tidak tepat, ya akan terjadi seperti ini ya. Wes, nggak bahas itunya dulu. Yang penting persiapkan bagi orang yang sedang ya penggila bola ya. U17 akan diadakan di Indonesia ya. Yang kemarin gagal karena polemik ya. Sekarang 99% pasti akan dilaksanakan di Indonesia. Yang U17 ya. Yang kemarin ketempatan mungkin seperti Solo ya. Masyarakatnya mungkin sudah berusaha UMKM-nya dilaksanakan, nggak tahu nih tempatnya nanti di mana saja ya. Kota-kota yang ditempati ya semoga mempersiapkan diri sebaik mungkin. Oke. Best untuk Indonesia. Inti dari ini, di balik kegagalan pasti ada kesuksesan. Tenang, nggak ada Israel. Tenang, nggak ada Israel.